Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kepadatan kendaraan terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Satlantas Polres Bogor pun menerapkan sistem one way ke arah Jakarta untuk mengurai kepadatan. Rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari Puncak ke arah Jakarta sudah diterapkan sejak Minggu siang. Rekayasa ini dilakukan secara situasional hingga kepadatan kendaraan di kawasan Puncak terurai. Rekayasa tersebut juga mengakibatkan antrean kendaraan menuju Puncak sementara tertahan di kawasan Gadok. Lalu lintas di libur panjang akhir pekan di Tol Cipularang menuju Jakarta ramai lancar dan kepadatan didominasi mobil pribadi, bus angkutan penumpang dan truk besar sumbu 3. Sementara lalu lintas ke arah Bandung terpantau lebih lengang. Di masa libur panjang Waisak tahun ini, saudara, tingkat hunian hotel di daerah istimewa Yogyakarta menurun 10 hingga 20% dibandingkan di masa libur Waisak pada tahun lalu. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menunjukkan bahwa okupansi hotel di daerah istimewa Yogyakarta pada masa libur panjang akhir pekan ini berada di kisaran angka 60 hingga 75%. PHRI DIY berharap okupansi hotel di daerahnya bisa mencapai target di angka 85% pada 12 Mei hari ini seiring dengan puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur. Sementara mengenai penyebab menurunnya tingkat okupansi hotel antara lain karena berkurangnya daya beli masyarakat. Dibanding tahun lalu, libur Waisak ini turun sekitar 10-20%. Disebabkan apa? Satu, daya beli masyarakat yang turun. Yang kedua, banyaknya homestay, kos-kosan harian, dan juga villa-villa yang mungkin tidak berizin dan tidak membayar pajak. Itu yang disedot oleh mereka. Namun demikian sebetulnya kami tidak mempermasalahkan itu apabila mereka itu diperlakukan sama oleh pemerintah daerah untuk menambah PAD di. Biksu mengikuti tradisi pindah patah dalam rangkaian kegiatan perayaan Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 di pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Tradisi pindah patah di pelataran Candi Mendut dimulai dengan puja bakti di depan altar utama oleh para biksu. Biksu selanjutnya membawa bejana dan berjalan menuju umat yang telah menanti para biksu untuk mengikuti tradisi pindah patah. Jelang puncak perayaan detik-detik Waisak, persiapan terus dilakukan di pelataran Candi Borobudur, Magelang. Kegiatan Waisak di pelataran Candi Borobudur ini akan berlangsung pada hari ini. Para umat beserta biksu akan memadati pelataran Candi Borobudur setelah mengikuti kirap Waisak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Sebelumnya pada Minggu pagi puluhan biksu mengikuti tradisi pindah patah dalam rangkaian kegiatan perayaan Trisuci Waisak 2569 BE tahun 2025 di pelataran Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Tradisi pindah patah di pelataran Candi Mendut dimulai dengan puja bakti di depan altar utama oleh para biksu. Biksu selanjutnya membawa bejana dan berjalan menuju umat yang telah menanti para biksu untuk mengikuti tradisi pindah patah. Tradisi pindah patah ini bermakna berderma kepada sang biksu dari para umat, bisa berupa makanan maupun uang. Berderma merupakan kesempatan yang bagus untuk umat Buddha karena berderma bisa menghilangkan sifat keserakahan dan kesombongan.
para biksu sangka hidupnya khususnya makanan semua dari umat. Ya, jadi supaya dua-dua itu merhatikan memberi itu keindahan itu ada melepaskan seikhlaskan dari hati kita ke orang lain. Pindapata ini sangat berguna ya, sangat bermanfaat bagi umat Buddha karena kita selain melatih diri, kita juga berbagi ya. Artinya bante-bante ini kan mereka menyebarkan dharma, mereka tidak berpenghasilan. Jadi secara dharma apapun yang diberikan oleh umat itulah yang akan dipakai dan dimanfaatkan oleh mereka. Saudara, hari ini merupakan puncak perayaan Waisak yang tentu saja pusatnya berada di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Namun juga ada perayaan Waisak di Jakarta dan yang nantinya akan kita pantau di kawasan Petak 9. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Dedi Setio di Candi Borobudur, Magelang dan juga Zevanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa di Wihara Dharma Bakti Jakarta. Kita ke Gesi terlebih dahulu di Candi Borobudur. Gesi, apakah kawasan Borobudur saat ini masih dibuka untuk pengunjung umum dan mulai kapan area candi steril untuk perayaan Waisak? Ya, selamat pagi Carla dan juga saudara. Untuk saat ini di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, tepatnya nanti tempat ini akan dijadikan sebagai pusat atau puncak dari perayaan Trisuci Waisak 2569 BE, masih dibuka untuk umum dan memang di pagi ini terlihat juga beberapa pengunjung yang masih hadir untuk sekedar berfoto-foto maupun untuk naik menuju ke Candi Borobudur. Nantinya tempat ini akan dijadikan sebagai tempat puncak detik-detik Waisak 2025. Serta nanti memang akan ada sterilisasi atau akan ditutup pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat sore hari nanti. Namun untuk segala atau serangkaian prosesi Waisak ini nanti di hari ini akan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga nanti malam pukul 00 dini hari, di mana masyarakat umum atau wisatawan ini juga nantinya pada pukul 12 hingga pukul 17 nanti masih bisa menyaksikan serangkaian kegiatan dari perayaan Trisuci Waisak ini. Rencana nanti siang pada pukul 12 ini segala rangkaian kegiatan akan dibuka dengan pembacaan doa. Kemudian ada kirap pertama dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur, di mana pada kirap ini nanti akan diisi dengan pembawaan api Dharma yang memang beberapa hari lalu sudah diambil dari Taman Api Merapen yang berlokasi di Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian juga ada pembawaan api suci yang sudah diambil kemarin dari Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Selain itu nantinya di hari ini pada perayaan Trisuci Waisak di Candi Borobudur juga akan dihadiri oleh beberapa nama besar Indonesia, beberapa menteri Indonesia seperti Erick Thohir, Menteri BUMN, kemudian ada Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan, serta ada Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang memang merupakan Menteri Keagamaan Republik Indonesia. Rencana juga puncak ini diprediksi akan mulai dilakukan pada pukul 22.45 hingga nanti di detik-detik Waisak 2569 BE pada pukul 00 dini hari. Carla. Baik Gesi, terima kasih atas laporan Anda. Untuk saat ini masih dibuka untuk umum yang akan berkunjung ke Candi Borobudur, namun nantinya akan ditutup pada pukul 5 sore untuk sterilisasi untuk rangkaian ataupun puncak dari pelaksanaan Waisak yang akan dilaksanakan hari ini. Terima kasih Gesi melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Lalu kami bergeser ke kawasan Petak 9 Jakarta, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa. Zevanya, bagaimana persiapan perayaan Waisak di Wihara Dharma Bakti? Apakah waktu persiapan sama dengan yang ada di Candi Borobudur atau seperti apa? Untuk para umat Buddha yang merayakan, kalau dari Wihara Dharma Bakti sendiri di Petak 9 ini memang tadi wihara baru buka sekitar pukul 6 pagi. Jadi kalau saya perhatikan sejak pagi tadi ini memang umat yang datang ini belum terlalu banyak. Tadi kami juga sudah berbincang dengan pengurus begitu yang ada di sini. Memang biasanya para umat Buddha ini rata-rata datang mulai meramaikan Wihara Dharma Bakti ini sekitar pukul 8 pagi, di atas jam 7 pagi begitu ya. Karena memang kalau
di Wihara Dharma Bakti sendiri ini dikatakan tidak ada jam khusus untuk beribadah, jadi para umat ini bebas fleksibel begitu ya untuk melakukan ibadah di Wihara Dharma Bakti. Nah, tadi saya juga bertanya, ini biasanya para umat Buddha yang datang ini rata-rata ini akan sembahyang terlebih dahulu di atas wihara di sebuah kuil seperti itu masing-masing untuk merefleksikan dirinya, kehidupannya selama ini kepada sembahyang berdoa kepada Sang Buddha. Lalu setelah para umat ini sembahyang, kemudian mereka akan memasang dupa, lalu kemudian dilanjutkan dengan membakar kertas yang dinamakan kertas sintin begitu ya. Kertas sintin ini dibakar untuk sebagai tanda terima kasihnya atau persembahan kepada para dewa-dewa. Lalu juga karena kalau saya lihat ini di depan Wihara Dharma Bakti ini ada yang berjualan bunga. Nah, yang berjualan bunga ini memang sifatnya tidak wajib untuk dibeli para umat Buddha, tapi ternyata ini dipersilakan kepada para umat yang mau membeli bunga. Ini biasanya juga dipergunakan untuk sembahyang kepada Dewi Kwan Im. Tujuannya untuk berdoa untuk kesehatan mereka, kelancaran selama kehidupannya, untuk orang-orang yang ingin didoakan, dan jika ada permintaan khusus ini bisa juga berdoa kepada Dewi Kwan Im ini. Nah, Carla, kalau untuk para umat Buddha yang masih mau melakukan ibadah begitu di Wihara Dharma Bakti, ini masih akan dibuka sampai pukul 7 malam. Jadi para umat ini dipersilakan untuk masuk karena juga kabarnya memang kalau di pagi hari ini bisa cukup ramai untuk kedatangan para umat. Tapi memang kalau ada pernyataan dari pengurus tadi rata-rata para umat Buddha ini langsung merayakan Hari Raya Waisak ini di Candi Borobudur. Jadi biasanya kalau untuk di Wihara Dharma Bakti ini hanya dibuka untuk para umat yang ingin beribadah. Tapi untuk perayaannya, merayakan Hari Raya Waisak ini para umat biasanya langsung beribadah ke Candi Borobudur begitu ya. Yang tentu juga ini kepada para umat ini dipersilakan untuk parkir, kantung parkir ini masih ada di depan Wihara Dharma Bakti, tapi memang jika tidak memungkinkan, tadi pesan dari pengurus ini dipersilakan untuk bisa parkir di kawasan Chinatown, di kawasan Glodok begitu. Dan juga kami mengingatkan kepada para warga sekitar mungkin yang akan berlibur atau berjalan-jalan di kawasan Petak 9 ini atau di kawasan Glodok, ini bisa memperhatikan jalur di depan Wihara Dharma Bakti ini karena biasanya terjadi kepadatan arus ini sekitar pukul 8 atau 9 pagi. Mengingat tadi juga banyak para umat yang berdatangan ke Wihara Dharma Bakti ini di sekitar pukul 8 pagi hingga 9 pagi ini. Carla. Baik, Zevanya, terima kasih atas laporan Anda. Umat nantinya mungkin diprediksi akan ramai sekitar pukul 7 pagi. Kemudian untuk umat yang ingin beribadah masih dibuka vihara hingga pukul 7 malam nanti. Terima kasih Zevanya Situmeang melaporkan langsung dari Wihara Dharma Bakti bersama dengan juru kamera Adini Anissa. Dan juga tadi ada laporan langsung dari Borobudur Magelang, Jawa Tengah bersama dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juga juru kamera Dedi Setio. Selamat kembali bertugas. Saudara, kami akan ajak Anda berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Ada destinasi wisata tematik unik dan baru di Dago, Bandung, yakni Lembur Katumburi. Pada Senin pagi, warga Bandung mulai meramaikan tempat wisata tematik Lembur Katumburi di Dago, Bandung. Warga menikmati bersuah foto dengan latar belakang atap dan rumah yang warna-warni. Di sini warga berolahraga sambil menikmati suasana sejuk. Lembur Katumburi ini baru saja diresmikan Wali Kota Bandung pada 6 Mei 2025 dan sempat viral di media sosial. Kita akan simak suasana libur panjang di Kota Bandung, Saudara, di Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah dan juru kamera Andri Iskandar. Ahmad Fadilah, bagaimana nampak meriah sekali di belakang Anda saat ini? Bisa diceritakan Anda sedang berada di kawasan wisata mana, Ahmad? Silakan. Ya, Carla dan Saudara, memang sejak diresmikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Lembur Katumbiri di RW 12 Dago, Kecamatan Cablong ini menjadi viral sehingga warga yang terus berdatangan untuk menikmati suasana di Lembur Katumbiri ini. Memang Clara, sejak tadi pagi hingga saat ini memang warga terus berdatangan untuk menikmati di Lembur Katumbiri ini.
warga yang datang itu memang ada yang sedang berolahraga sehingga dan mampir ke Lembur Katumbiri untuk menikmati wisata baru di Kota Bandung, adalah wisata tematik Lembur Katumbiri, di mana di kampung ini banyak rumah yang berwarna-warni dari atap hingga rumah yang warna-warni, sehingga menjadi daya tarik warga yang datang untuk hanya sekedar selfie dengan latar belakang rumah dan atap yang berwarna-warni ini. Clara. Baik, kemudian Ahmad Fadilah, untuk memasuki kawasan Lembur Katumbiri ini apakah gratis atau ada biaya tiket masuk? Ya, Karla, memang untuk datang ke wisata tematik Lembur Katumbiri ini tidak dipungut biaya, tetapi warga yang datang sini harus berjalan kaki selama 10 menit hingga 15 menit untuk tiba di lokasi kampung Lembur Katumbiri ini. Dan tetapi warga juga harus bersabar dikarenakan akses yang menuju kampung Lembur Katumbiri ini sangat sempit, hanya cukup untuk bisa diakses satu motor, ataupun misalkan ada warga yang memang berjalan beriringan harus sabar dan antri, sehingga wisata tematik Lembur Katumbiri ini akan menjadi terus ramai diperbincangkan oleh warga dan menjadi salah satu alternatif libur panjang di hari Raya Waisak ini. Karla. Baik, terima kasih Ahmad Fadilah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Tadi menarik sekali ya, wisata baru di Lembur Katumbiri yang cocok sekali untuk bersuah foto. Selamat kembali bertugas Ahmad Fadilah.